Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku ya. Jadi seperti biasa di channel Aslamku ini selalu berbagi informasi seputar asam lambung GERD seti sesuai yang saya alami, yang saya rasakan, yang saya bagaimana pengalamannya, bagaimana yang pokoknya semuanya saya sharing di channel Aslamku ini ya. Jadi buat teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat, selalu sehat, tambah sehat, saya juga ya. Jadi kita sama-sama saling mendoakan, saling mensupport, saling memotivasi ya. Jadi sama-sama berjuang. Saya juga penderita asam lambung yang harus berjuang untuk sembuh total 100% seperti semula, seperti dulu, seperti sedia kala ya pastinya. Jadi inti dari saya buat video ini untuk memotivasi teman-teman semua, untuk edukasi juga ya, bagi yang awam, yang masih parah itu untuk belajar itu ya, kita sama-sama belajar. Kalau mungkin ada perkataan saya yang salah atau penjelasan saya yang salah, itu coba kalian komen, oh mas saya gini gini gini. Kalau misalnya nggak suka ya nggak usah nonton gitu ya. Kalau misal kalian nonton kok gini mas, kok beda, nggak seperti sama, saya nggak setuju ya, itu saya nggak usah ditonton gitu ya. Jadi ambil sisi positifnya saja, nggak usah ribet-ribet, nggak usah jelimet-jelimet ya. Jadi tinggal tonton, nyaman terusin, nggak nyaman nggak usah ditonton gitu ya. Oke, jadi langsung saja saya ingin membahas ya tentang apa itu, badan. Badan ini kok pada sakit semua ya mas ya. Badan ya, di area badan itu banyak ya, di area badan itu banyak ya, di belakang leher, di leher belakang ya, pada sakit, pada pegel lah intinya. Yang pegel-pegel itu ya, yang pegel-pegel pasti saya bahas ya. Jadi yang pegel saya biasanya dulu biasanya di leher bawah ini pegel kenceng gitu ya. Terus di badan belakang ini itu juga pegel semua, sini juga pegel semua, pokoknya sampai bawah ini pegel semua. Belum yang depan itu di dada, celekit nyes gitu, terus di ulu hati, terus di perut, terus di pinggang ya, bahkan sampai kaki juga ya. Belum yang di kepala ya, di kepala itu saya juga banyak. Jadi semua itu ya, yang mungkin sama seperti saya sebelumnya tidak ada penyakit apa ya, saya nggak ada penyakit yang seperti paru-paru atau apa, saya belum punya riwayat. Cuma saya dulu pernah mah itu cuma satu kali, cuma satu hari, cuma satu malam aja, itu saya nggak bisa tidur ya, saking sakitnya perut tuh saya nggak bisa tidur sampai pagi. Hanya pagi saya makan terus normal lagi ya, normal lagi, bisa aktivitas lagi, normal lah intinya. Itu karena saya telat makan ya, karena telat makan saya itu dari pagi. Jadi itu semua bisa bikin sensasi yang di badan itu wah rasanya nggak karuan ya. Itu riwayat saya itu pernah mah itu dua kali, dan setiap saya kena itu dia malamnya saya nggak bisa tidur, saking melilitnya perut ya. Saya nggak tahu kalau itu mah, saya nggak tahu. Saya tahu setelah saya cerita ke temen ya, terus dia oh itu mah itu ya. Saya juga nggak tahu ya, obatnya saya juga nggak tahu ya, karena saking awamnya, karena nggak pernah sakit dan tidak pernah memperhatikan informasi tentang kesehatan itu. Saya juga awam, yang penting saya apa yang saya lakukan ya, apa yang saya bikin saya seneng itu saya sampai lupa dengan makan ya. Jadi sensasi di tubuh semua itu, pokoknya semuanya di tubuh itu akibat asam lambung GERD seti ya. Saya yakin semua itu dari asam lambung GERD seti. Bisa dari pikiran, bisa dari lambung ya. Lambung kita bermasalah, pikiran kita bermasalah. Pikiran kita bermasalah bisa bikin sensasi itu ya. Jadi kita harus benerin dua-duanya. Pikiran dibenerin,
lambung juga dibenerin atau pencernaan kita dibenerin. Dengan gimana mas? Dengan menjaga 3 pola hidup sehat, yaitu pola makan, pola pikir, pola hidup ya. Jadi sensasi di badan itu biasanya saya itu yang saya lakukan kalau misal pegel di punggung belakang ini, saya coba saya tegakin, saya tegak, terus saya tekuk-tekuk gitu ya, saya gerak-gerakkan gitu. Atau cara yang lain saya bisa kompres ya, kompres ini ya, dengan ini ya. Nah ini alat kompresnya, ini kan ada tutupnya ini ya, ini ada tutup, ini dibuka terus dikasih air panas ya, dikasih air panas terus kalian tiduran ini di bawahnya gitu ya. Jadi ini di bawahnya gini, nanti punggungnya agak enakan gitu ya. Itu yang, atau di bagian lain juga bisa, di kepala buat bantalan gini juga bisa, di manapun bisa, di perut juga bisa. Jadi ini sangat berguna, tapi ini udah lama sekali nggak saya pakai ya, karena saya pakai cuma sebentar saja dan saya nggak sabaran ya, saya orangnya nggak sabaran gitu ya. Nah, jadi itu alat kompres. Terus yang ketiga, yang selanjutnya saya pakai dengan cara kop ya. Kop pernah saya videokan di video sebelumnya ya, udah lama sekali sih ya. Saya tak kop sendiri ya. Kalau kop di tukang pijit itu kan ya pastinya bayar gini ya, bayar. Dan saya nggak mau kayak gitu-gitu lagi, udah nggak mau ya. Pokoknya saya sendiri yang ngerawat tubuh saya sendiri ya, bagaimanapun caranya ya. Akhirnya saya beli ya. Kalau beli kan satu kali bisa dipakai sampai beberapa kali sepuasnya ya. Dan caranya juga sama, cuma di kop tuh, kopnya masih ada kok, tapi di dalam situ mungkar-mungkar dulu ya. Itu juga udah lama nggak saya pakai. Itu lumayan gini, di kop itu kayak nyedot gitu ya, kayak nyedot, ibaratnya ototnya yang sakit itu disedot, nanti kita lepas, memang sakit, rasanya memang tambah sakit, tapi nanti kalau udah beberapa menit itu agak enakan, agak lega, kayak dipijit gitu ya, intinya kayak dipijit lah ya, memang sakit tapi seperti dipijit gitu. Dan selanjutnya saya biasa oles ya, oles fresh care atau oles minyak angin atau kayu putih ya, terus kita gosok-gosok atau kita cuma oles-oles aja nggak apa-apa. Terus selanjutnya saya bisa lakukan dengan cara kerok ya. Ini pasti kalian juga gitulah ya, sama seperti saya, pasti lakukannya kerok. Kalau nggak kerok ya pijit ya. Kalau kita pijit yang di tukang pijit itu kan pasti keluar biaya terus ya, dan di situ kita tidak kerja ya, itu kan nggak mungkin. Mending kita ya beli alat pijit atau alat apalah yang bisa buat mijit badan kita sendiri ya. Jadi yang lakuin ya juga kita sendiri. Saya juga sama itu. Kalau saya turutin ke tukang pijit terus ya, yang mau buat bayar tukang pijitnya apa gitu ya. Tuh ya, intinya saya nggak mampu lah ya, nggak mampu untuk ke tukang pijit terus, saya nggak mampu ya. Soalnya saya udah istirahat total, saya sembuhin gitu ya. Nanti kalau udah sembuh total pasti udah bisa apa-apa gitu ya. Tapi alhamdulillah saya sekarang ini sudah bisa aktivitas ya, meskipun belum 100% fit seperti dulu ya, tapi saya sudah bisa beraktivitas. Ada servisan ya, servis bisa 1 hari saya full ngerjain servisan itu, alhamdulillah udah bisa. Kalau dulu saya nggak kuat ya, saya pernah dulu waktu parah ya, ada servisan saya coba, ada motor rusak lah,
Ya saya coba, kepala saya itu nggak kuat ya, kayak mau apa ya, buat ngelihat itu kayak mau nyolok ya, buat lihat gini mata kan, buat ngelihat itu kayak mau nyolok, terus di kepala itu kayak mau, kayak gimana ya, di kepala itu kayak nyut-nyutan gitu ya, nyut-nyutan kayak keliengan, nyut-nyutan gitu ya, mual-mual, ada mual-mualnya juga ya. Jadi saya waktu dulu, waktu parah-parahnya nggak kuat, buat duduk benerin motor aja saya nggak kuat ya, nggak kuat ya, karena sensasinya itu berat dulu ya, dulu sensasi saya berat sampai saya resign dari kerja, keluar dari perusahaan ya, keluar dari PT, dan saya putuskan untuk istirahat total. Udah, saya nggak peduli mau saya nggak kerja, mau saya apa, pokoknya saya nggak peduli ya, pokoknya intinya saya pengen sembuh gitu ya, pengen sembuh nanti bisa nyari kerjaan lagi gitu. Itu menurut saya begitu ya. Ya langkah terbaiknya kita memang harus istirahat dulu. Kalau memang nggak kuat ya nggak, udah itu. Kalau saya memang dulu nggak kuat karena sensasinya banyak sekali di badan ya, di badan, di kepala, di kaki juga ada, di tangannya lemes, kaku ya. Pokoknya nggak ada nyaman-nyamannya sekali. Terus rasanya kayak mau jatuh, rasanya gila. Saya sampai dulu itu saya kuat-kuatkan untuk kerja itu saya pakai jaket terus ya, saya kerja saya pakai jaket terus. Ditanya temen, loh kenapa kok pakai jaket terus, itu kenapa gitu ya, kenapa, apa sakit atau apa, kok udah lama kok kalau kerja pakai jaket gitu ya, padahal panas ya. Teman-teman semuanya nggak ada yang pakai jaket, saya aja yang pakai jaket ya. Jadi waktu-waktu itu saya tambah parah dan akhirnya nggak bisa berangkat karena sensasinya banyak ya. Saya takut kalau saya jatuh gitu ya, apalagi kalau kerja kan naik motor, nanti kalau ada apa-apa malah bikin keluarga saya itu malah repot ya. Intinya sih begitu, saya nggak mau ngerepotin keluarga saya karena saya paksa-paksakan dan akhirnya nggak kuat. Jadi intinya ginilah ya, kita istirahatkan dulu ya, kita istirahatkan dulu. Saya pun juga tulang punggung ya, tadinya saya pun juga tulang punggung, tapi setelah sakit ini berubah semuanya ya, berubah semuanya, keadaan itu saya berubah. Pasti sama dengan kalian semua juga sama, pasti berubah, mocar macir gitu ya, intinya mocar macir gitu ya. Tapi saya nggak peduli ya, saya pengen sembuh itu intinya ya. Kalian semua juga sama, pengen sembuh total gitu ya. Yang penting kita sembuh total, nggak ada sensasi lagi, itu udah ini buat aktivitas normal lagi ya. Semoga saja secepatnya ya, saya juga cepat, kalian juga cepat. Nah, intinya kita sama-sama saling mensupport, saling mendoakan gitu ya, intinya begitu. Jadi ambil sisi positifnya saja. Jadi begitu ya cerita atau sharing di video kali ini, semoga saja bermanfaat. Semua itu nanti akan reda ya dengan 3 pola hidup sehat dan jaga pantangannya. Dan jangan lupa makan makanan yang sehat, yang aman ya, di riset dulu atau dicoba dulu. Kalau makanan yang baru atau kalian belum tahu makanan itu cocok atau tidak, coba dulu ya. Beda lagi dengan saya dulu ya, saya dulu makan nggak makan ini makan itu, pokoknya makanan yang aman-aman itu saya masih tetap ada sensasi. Jadi sensasi saya itu setiap hari gitu ya, terus. Jadi yang penting makanan itu aman, lembut, aman, tidak keras, itu aja. Terus kalian makan udah, pokoknya nggak peduli sensasi, jangan peduli sensasi, lupakan sensasi di badan itu kan banyak ya. Jadi tadi alat-alatnya tadi yang saya bicarakan itu alat-alat yang saya pakai ya. Kalau kalian ya pengen karo atau apa, terserah kalian, yang penting setidaknya bisa mengurangi rasa sakit, rasa pegel-pegel gitu ya. Jadi gitu saja, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe di bawah ini atau tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sebesar pun. Jangan lupa like juga di sini karena like itu gratis, tidak dipungut biaya sebesar pun juga ya. Terima kasih bagi yang
belum masih parah-parahnya ya, belum membaik ya, itu sabar saja ya. Saya juga sama dulu pernah parah seperti kalian gitu ya. Intinya bisa sembuh gitu ya, pasti bisa sembuh, banyak sekali yang udah sembuh gitu ya. Oke, jadi kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.